Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelas D3 PGMI 2018, kelompok 5, Fakultas Tarbiyah dan Ilmu Keguruan IAIN Jember, akan mempresentasikan materi matematika tentang FPB dan KPK. Materi FPB dan KPK. Yang pertama, mengenal ciri bilangan yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Yang kedua, mencari faktor prima sebuah bilangan. Yang ketiga, cara mencari FPB dan KPK. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Nafisah Lailatul Qadriyah, NIM T2018-4110. Saya akan membahas tentang mengenal ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2, 3, dan 5. Yang pertama, di sini saya akan membahas tentang ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2. Ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 2 ini adalah bilangan genap. Setiap bilangan genap bisa dibagi 2. Contoh bilangan genap yaitu 2, 4, 6, 8, dan seterusnya. Maka bilangan genap itu bisa dibagi 2. Yang selanjutnya, ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 3. Ciri bilangan yang habis dibagi 3 ini adalah bilangan yang angka penyusunnya terdiri dari 3, 6, atau 9. Nah, angka-angka ini sudah pasti dibagi 3 karena angka penyusunnya terdiri dari 3, 6, atau 9. Bagaimana jika itu adalah ratusan? Maka misalnya angka 141 habis dibagi 3 karena satuannya itu dijumlahkan. 1 ditambah 4 ditambah 1 sama dengan 6. Maka ini sudah memenuhi syarat dan bisa dibagi 3. Dan selanjutnya untuk ciri-ciri bilangan yang habis dibagi 5. Nah, ciri bilangan yang habis dibagi 5 ini adalah bilangan yang angka satuannya itu adalah 5 atau 0. Contoh, misalnya angka 105. Ini kan angka satuannya 5, maka ini sudah dipastikan bisa dibagi 5. Berarti kalau angka satuannya itu terdiri dari 5 atau 0, berarti sudah pasti bisa dibagi 5. Jadi pokoknya kalian fokus kepada angka satuannya. Terima kasih. Contoh soal, misalnya, apakah angka 68 habis dibagi 2? Jawabannya habis karena 68 merupakan bilangan genap. Rumus bilangan genap adalah 2n. Untuk n sembarang bilangan bulat, sedangkan bilangan ganjil adalah 2n min 1 untuk sembarang n bilangan bulat. Sedangkan untuk 68 memenuhi rumus bilangan genap, maka 68 habis dibagi 2 sama dengan 34. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nuria Fatma Selina Rizkullah, NIM T2018-4094. Di sini saya akan menjelaskan tentang bilangan prima. Bilangan prima adalah bilangan asli yang memiliki nilai lebih besar dari 1 dan hanya bisa dibagi oleh 2 bilangan, yaitu 1 dan bilangan itu sendiri. Angka-angka yang tidak termasuk bilangan prima disebut dengan istilah bilangan komposit. Bilangan komposit yaitu bilangan yang dapat dibagi dengan lebih dari 2 angka. Bilangan komposit bisa dicari persamaannya melalui faktor persekutuan terbesar atau FPB dan kelipatan persekutuan terkecil. Nah, sekarang FPB berguna untuk menyederhanakan pecahan. Misalnya,
Jika kita memiliki 12 permen dan 8 biskuit yang ingin kita bungkus dengan jumlah merata, maka kita akan mendapatkan maksimal 4 bungkus. Berarti FPB dari 12 dan 8 adalah 4, di mana masing-masing bungkus terdiri dari 3 permen dan 2 biskuit. Nah, KPK yaitu berguna untuk mencari pertemuan dua bilangan atau lebih. Misalnya, mencari pertemuan selanjutnya Ani, Betty, dan Lia di perpustakaan. Jika Ani ke perpustakaan setiap 3 kali sehari, Betty setiap 4 hari sekali, dan Lia setiap 7 hari sekali, maka KPK dari 3, 4, dan 7 adalah 84. Berarti ketiganya akan berpapasan di perpustakaan setiap 84 hari sekali. Sekian dari saya. Jika ada kata yang kurang, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya Muhammad Mukarrabin, NIM T2018-4122. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan mengenai pengertian KPK dan FEB. Langsung saja, angka-angka dapat dibagi hingga bagian terkecil dan dapat pula dilipat gandakan. Hal tersebut biasanya disebut dengan faktor dan kelipatan. Pengertian KPK itu sendiri yaitu adalah kelipatan persekutuan terkecil atau yang disingkat KPK. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Least Common Multiple atau LCM, disingkat LCM. KPK atau kelipatan persekutuan terkecil adalah bilangan kelipatan terkecil. Kemudian untuk pengertian FEB yaitu faktor persekutuan terbesar atau yang disingkat FPB. Dalam bahasa Inggris dikenal sebagai Great Common Divisor. Dalam apa? Atau kalau disingkat GCD. FPB atau faktor persekutuan terbesar adalah faktor persekutuan yang nilainya terbesar di antara faktor-faktor persekutuan lainnya. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang pengertian dan cara menentukan KPK dan FPB. KPK adalah bilangan bulat positif terkecil yang dapat dibagi oleh kedua bilangan itu. Kemudian cara mencari nilai KPK ada dua metode. Yang pertama menggunakan metode sederhana, kemudian yang kedua menggunakan metode faktorial. Misal kita untuk metode sederhana, misal kita akan mencari KPK dari 14 dan 4. Maka cara mencari KPK menggunakan cara diuraikan. Seperti angka 14 kelipatannya adalah 14, 28, 42, 56, dan 70. Kemudian untuk angka 4 kelipatannya 4, 8, 12, 16, 20, 24, 28, dan 32. Kemudian KPK dari 14 dan 4 yaitu kita lihat kalau di kelipatan yang disebutkan tadi itu ada kesamaan, dan yang paling kecil itu adalah nilai dari KPK itu sendiri, yaitu nilainya adalah 28. Untuk metode faktorial bisa dilihat di makalah kami. Selanjutnya yaitu pengertian dan cara menentukan FPB. FPB adalah singkatan dari faktor persekutuan terbesar. Faktor persekutuan terbesar ini adalah bilangan bulat positif yang dapat dibagi habis kedua bilangan tersebut. Cara untuk menentukan FPB yaitu 1. Bagi dengan bilangan prima sehingga nilainya sekecil mungkin. Yang kedua, syaratnya semua bilangan harus dibagi habis.
Yang ketiga yaitu pembagian berhenti ketika salah satu dari 3 bilangan tidak bisa dibagi lagi. Kemudian cara mencari nilai FBB. Cara mencari nilai FBB ini hampir sama dengan cara mencari nilai KPK, yaitu ada dua metode. Yang pertama metode sederhana dan kemudian metode faktorial. Misal untuk metode sederhana yaitu misal kita akan mencari FBB dari 14 dan 4, maka cara mencari FBB menggunakan metode sederhana yaitu diuraikan terlebih dahulu faktornya, yaitu 14 sama dengan 1, 2, 7, dan 14. Kemudian faktor dari 4 sama dengan 1, 2, dan 4. Nah, di sini kita cari yang sama terlebih dahulu. Yang sama adalah angka 1 dan angka 2. Maka kita ambil yang paling besar karena FBB ini adalah mencari yang paling besar. Jadi hasilnya itu adalah 2. Kemudian untuk metode faktorialnya sendiri bisa dilihat di makalah kami. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah mengetahui materi tentang FPB dan KPK, yang selanjutnya yakni cara mengajarkan FPB dan KPK di MI atau SD. Yang pertama, guru dapat menggunakan media dekak-dekak. Dekak-dekak adalah alat yang digunakan sebagai alat peraga yang berfungsi untuk memodelkan bilangan secara konkret. Dekak-dekak yang berbentuk bangun balok dari kayu dituliskan bilangan-bilangan. Alat bantu dekak-dekak yang digunakan adalah yang terbuat dari kayu dengan tiang-tiang dari paku. Setiap tiang berisikan karet gelang yang bisa bongkar pasang. Dekak-dekak merupakan alat untuk mencari berupa deretan bilangan bulat. Gambarnya bisa dilihat pada PPT ini. Cara menggunakannya, contoh soalnya yang pertama, tentukan FPB dari 6, 8, 12. Arti dari FPB adalah faktor persekutuan terbesar. Karena faktor maka kita mencari hasil bagi dari 6, 8, dan 12 tersebut, dan faktor yang terbesar merupakan nilai FPB. Lalu kita letakkan cincin penanda di setiap hasil bagi dari bilangan-bilangan tersebut. Jika ada cincin terletak pada garis yang sama, maka itulah nilai FPB-nya. Kita temukan bahwa nilai FPB dari 6, 8, 12 adalah 2. Yang selanjutnya, guru dapat menggunakan metode sisir. Metode sisir adalah metode sisir dan faktorisasi prima adalah suatu metode untuk menentukan FPB dan KPK dengan kecepatan cara penyelesaian soal yang berbeda. Dari ketiga metode tersebut, yang paling mudah dan cepat cara penyelesaiannya adalah metode sisir. Metode sisir adalah cara mencari FPB dan KPK dengan faktorisasi bersama. Mengapa disebut metode sisir? Karena bentuknya seperti sisir. Metode sisir ini digunakan oleh Agus Gemanto untuk membuat siswa dan siswi lebih memahami cara menentukan FPB dan KPK yang mudah, jelas, dan cepat dengan cara memfaktorkan bilangan tersebut menjadi faktor prima secara bersama-sama. Contoh penggunaan dari metode sisir yakni yang pertama, contoh soalnya, tentukan FPB dan KPK dari 6 dan 8. Jika mencari FPB ditulis faktor yang hanya dilingkari saja, lalu mengalihkan hasil kali faktor bersama. Sedangkan jika mencari KPK, pertama menuliskan semua faktor, lalu mengalihkan hasil kali seluruh faktor. FPB dari 6 dan 8 adalah 2, KPK dari 6 dan 8 adalah 2 kali 2 kali 2 kali 3 sama dengan 24.
Baik, terima kasih. Itu saja penjelasan tentang FPB dan KPK dari kelompok kami. Selebihnya, kami mohon maaf apabila ada kekurangan. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.